Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah berkahi kita pada pagi hari ini sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berkah di pagi hari. Maka supaya berkah tentunya ada hal-hal yang harus kita menjadikan hari-hari ini berkah. Alhamdulillah sudah sholat subuh, alhamdulillah sudah zikir pagi, alhamdulillah sekarang dilanjutkan dengan yang sudah sholat duha, yang menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan Allah cukupkan kita pada hari ini. Taib, ibu sekalian menaikkan Allah, kita sampai ke halaman 522 ya. Yaitu tentang waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat tatawu'. Sholat tatawu' itu apa sih? Ya. Sholat tatawu' itu sinonimnya itu sholat sunnah, ya, atau dikenal dengan nafilah. Apa bu? Nafilah. Sudah sholat nafilah belum? Berarti maksudnya sholat sunnah. Cuman kita lebih kenal sholat sunnah dengan istilah ya sunnah atau rawatib atau sholat sunnah daripada nafilah. Nah, nama lain dari nafilah adalah apa tadi? Tatawu'. Apa tadi? Tatawu'. Udah tatawu' belum? Oh, maksudnya apa? Udah sholat sunnah belum? Cuman ya istilah apa ini jarang ya. Nah, sholat sunnah ini kan bagus bu. Bagus kenapa? Bagus karena yang pertama sholat sunnah ini menyempurnakan sholat fardu. Ya, sholat sunnah ini menyempurnakan sholat fardu. Makanya ibu-ibu yang dulu pernah ninggalin sholat, bapak-bapak di masa mudanya yang pernah ninggalin sholat, maka bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua jangan ulangi lagi. Yang ketiga perbanyak sholat sunnah. Ya, ini rahmat Allah bu. Karena sholat fardu itu kan wajib. Bu, sudah siap ibu-ibu? Ya, jangan berisik ya. Jadi ibu-ibu mah di grup berisik, di sini berisik ya. 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 Ya mending ngapal, sayanya kayak punya utang saya. Ditagih baik ya. Kayak ustadznya kagak punya kerjaan ya. Anti sabar, ada waktunya dikoreksi ya. Dah. Jadi ibu-ibu sekalian muliakan Allah, kita lagi bahas tentang apa tadi? Salat tatawu dan waktu-waktu yang dilarang mengerjakannya. Nah, sebelum kita bahas waktu larangan, kita ulangi dulu flashback nih. Apa itu salat tatawu? Salat tatawu itu salat sunnah. Keutamaan salat sunnah, satu, menyempurnakan salat wajib yang mungkin ya kita pernah lalaikan. Yang mungkin bapak-bapak di masa mudanya pernah meninggalkan sholat baik sengaja
Mudah-mudahan dengan salat sunnah ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan salat wajib kita dan memaafkan doa salat-salat yang pernah kita tinggalkan. Yang kedua, salat sunnah ini meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ya. Alaika bi kasratis sujud fa innaka la yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hadda anka biha khati'ah. Jadi kalau kita sujud itu ngapusin dosa. Naik derajat. Otomatis kalau banyakin sujud berarti banyakin salat sunnah. Makin banyak salat sunnah berarti kan makin banyak sujud. Berarti makin banyak sujud, makin banyak derajat naik, makin banyak dosa terhapuskan. Kemudian yang ketiga, salat tatawwu ini, salat sunnah ini penting bagi kita. Kenapa? Dengan sebab inilah kita bisa bersama Nabi di surga. Siapa yang gak pengen bareng Nabi di surga? Ya, kita lihat Raudhah aja udah gemeter. Kenapa? Karena di sebelah Raudhah adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kubah hijau aja di Madinah udah luar biasa senangnya. Maka kita berharap kesenangan kita ini akan bertambah, bukan hanya melihat kubah hijau, bukan hanya melihat Masjid Nabawi, tapi kita berharap bersama Nabi di mana? Di surga. Makanya salah satu cara bersama Nabi di surga adalah fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, kata Nabi. Bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan banyak sujud, alias banyak sholat. Sholat di sini maksudnya sholat apa? Sunnah. Ya, makanya jangan main-main sama sunnah. Kadang-kadang orang tuh suka malas sholat sunnah kan. Kalau sholat wajib ya pasti dikerjain dah, orang wajib. Tapi kalau sholat sunnah kan butuh semangat. Apalagi qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, ini butuh semangat gitu. Ya, apalagi pengen sholat qobliyah ba'diyah sampai 22. Ya, kalau orang kan bisa 10, bisa 12. Nah, kalau ibu-ibu sini mah udah 22 ada tuh. Ya, istilahnya udah barbar. Ya, udah luar biasa semangatnya dalam melaksanakan sholat sunnah. Total berapa tadi Pak? 22. Itu baru sholat sunnah yang bersifat apa? Qobliyah dan ba'diyah, belum duha, belum tahajud dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan dengan sholat-sholat sunnah tersebut ibu nanti bersama Nabi di surga insyaallah. Makanya ini jadi motivasi ya, jadi motivasi. Mudah-mudahan capeknya ibu untuk sholat sunnah menyebabkan ibu bisa bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tetanggaan ya, tetanggaan sama orang tenar aja udah seneng. Tetanggaan sama orang viral seneng. Bahkan mungkin viralnya viral salah. Ya, gue tetanggaan tuh sama si Pulan. Ya, seneng banget dia. Viral dia kan, padahal viralnya viral jelek. Nah, gimana kalau Anda tetanggaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini ada caranya. Caranya adalah dengan memperbanyak apa tadi? Sujud. Sujud di sini maksudnya salat. Salat di sini maksudnya salat Nah, kalau sholat wajib kan memang segitu-gitu aja, betul? Cuman 5, 17 total. Kali 2 maksudnya sujud 34 sujud. Maka ibu tambah dengan sholat sunnah atau tatawwu, mudah-mudahan ini menjadi sebab satu apa tadi? Menyempurnakan sholat wajib kita. 2, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Yang terakhir, yang ketiga, bersama Nabi di surga. Kemudian kenapa bagus sholat sunnah? Mendingan mana sih Pak Ustadz? Mendingan doa apa sholat? Mendingan apa zikir? Apa baca Quran? Ya sebenarnya sholat mencakup semuanya. Sholat ada zikirnya, ada baca Qurannya.
Ya makanya khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik amal adalah salat. Maka salat itu sebaik-baik amal. Makanya salat sunnah ini walaupun sunnah tapi dia adalah bagian daripada salat, dan salat adalah sebaik-baik amal. Kemudian yang kelima, lebih bagus lagi kalau salat sunnah di rumah. Ya, nah terserah dah ibu nomor berapa deh ya. Ya, udah tadi udah 5 itu. Kan tadi yang keempat salat sebaik-baik amal. Ya, baru udah ya. Ya. Mama begitu Pak, udah salah ngotot. Ya. Ya, yang kelima, salat sunnah itu akan mendatangkan apa? Berkah. Makanya lebih bagus salat sunnah di rumah supaya rumahnya apa? Berkah. Ya kebanyakan orang salat sunnahnya di mana? Di mall. Maka yang berkah mana? Mallnya. Maka mall rame bulu. Kenapa? Banyak orang sholat sunnah di mall. Maka sallu fi buyutikum illal maktubah. Sholatlah di rumah-rumah kalian kecuali yang wajib. Makanya diperintahkan sholat sunnah di mana? Di rumah, baik laki ataupun perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan falyaj'al li baiti nasiban min salatihi. Fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati khairan. Jadikan salat sunnah itu di rumah. Kenapa? Karena salat sunnah di rumah menjadikan kebaikan di dalam rumahnya. Mudah-mudahan anak jadi soleh. Ibu nggak usah ngomong tuh. Cara nasehatin kagak ngomong. Nasehatin tuh anak Gen Z tuh nyesek bu. Ya, nasehatin anak muda itu kesel. Kita ajak berantem itu anak kita. Ya, maka bagaimana cara nasehatin tapi kagak pakai ngomong. Sholat sunnah di rumah. Biar Allah yang merubah hatinya. Ya, makanya orang-orang dulu kalau pengen benerin anak, pengen benerin istri, termasuk pengen benerin rumah tangga, bukan hanya sekedar nasihat. Tapi jadikan sholat sunnah di mana? Di rumah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Amin As-Sinkiti. Beliau menasihati seorang bapak yang punya anak susah diatur, punya istri susah dinasehatin. Maka nasihatnya cuma satu, sholat sunnah di rumah. Ternyata dengan sholat sunnah di rumah itu, malaikat pada datang. Setan pada keluar. Kan banyak setan di rumah. Gimana cara ngeluarinnya? Sholat sunnah. Sehingga keberkahan datang. Sehingga akhirnya apa? Kalau udah setan kagak ada di rumah, banyak malaikat yang ada ketenangan dan ketentraman. Anak tiba-tiba nurut, Masya Allah. Kok bingung ya? Gue kagak nasehatin. Ya saya enggak, maksudnya nasehatin ya sekali-kali 2 kali. Tapi ternyata kenapa dia berubah? Ini salah satu sebabnya apa tadi? Sholat sunnah. Pak, kalau istri susah diatur, ya udah, salat apa? Sunnah. Biar Allah yang nanti yang benahin dia. Termasuk juga anak-anak. Taib, itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, salat sunnah. Maksudnya salat sunnah ini apa tadi? Tatawu. Mau salat tahajud ke, mau salat qobliyah ba'diyah, witir, duha, sholat sunnah tobat, itu namanya sholat sunnah apa tadi? Tatawu disebutnya. Ya, jadi kita lagi bahas nanti waktu-waktu larangan. Kapan nggak boleh sholat sunnah itu? Tapi sebelum itu kita coba flashback dulu biar semangat, karena nanti kita mau masuk Ramadan, betul? Nggak nyangka sebentar lagi mau Ramadan, masa amal sama? Ya, masa Ramadan sama enggak Ramadan sama, ya harus beda tuh. Semangatnya juga harus beda, tapi enggak akan pernah beda kalau enggak menuntut ilmu. Enggak akan pernah dia menjadi semangat kalau enggak punya ilmu. Makanya
Kita akan banyak sholat sunnah nanti karena vibe, ya bahasa anak sekarang tuh. Vibe-nya Ramadan beda. Ya Bu ya. Vibe, tahu vibe Bu? Ini vibe. Ya. Ya. Vibe-nya Ramadan tuh beda. Ya, apa sih suasananya beda. Sayang banget kalau Ramadan cuma puasa doang. Maka isilah dengan sholat-sholat sunnah. Tapi nggak akan pernah dia bisa. Sampai hari ini saya masih bingung. Ada orang yang melarang sholat qobliyah maghrib. Sampai hari ini saya udah sih dengar orang melarang sholat qobliyah maghrib. Malah itu masjid kalau udah azan langsung qomat, nggak ada qobliyah maghrib. Padahal sholat qobliyah maghrib itu boleh. Liman sya'a, bagi yang mau, kata Nabi. Ya, cuma tidak muakkad. Tidak muakkad itu apa? Tidak ditekankan. Yang ditekankan ba'diyah maghrib. Tapi yang mau boleh. Udah ada ibu-ibu berdebat dua nih. Ngapain lo? Qobliyah maghrib? Kagak ada. Bid'ah. Wah, nih katro ibu-ibunya. Kagak ngaji. Ya kalau goblok kan kekerasan Bu, kagak boleh ngomong goblok. Ya dosa. Ya udah katro deh. Ya. Ya. Kan orang banyak yang katronya tinggi tuh, jadi pusing mulu ya. Nah, kolesterol itu mah ya. Jadi ibu itu debat, terus satunya lagi ada boleh. Boleh Bu, qobliyah maghrib tuh. Qobliyah asar boleh, qobliyah isya boleh. Bahkan ibu habis ba'diyah maghrib, terus ibu sholat sunnah lagi. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Sambil nungguin azan isya, ibu bukakan udah duluan. Ya kan udah buka di rumah. Terus datang lebih awal biasa taraweh kan? Ke masjid nungguin isya. Ngapain? Ya banyakin sholat sunnah. Sholat apa lu? Emang ada sholat habis ba'diyah maghrib? Mama ini kadang-kadang udah kagak punya ilmu, ngomongnya berani. Ya. Apa tuh? Ya. Mana ada dalilnya kagak gitu loh. Nah ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya kadang-kadang kita juga harus bisa legowo kalau ada orang sholat habis asar. Ngapa itu orang sholat habis asar? Nggak boleh sholat sunnah mutlak habis asar. Oh ternyata dia belum ba'diyah duhur. Nabi itu pernah Bu ba'diyah duhur habis asar. Tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Bu ba'diyah mulu habis asar. Nggak boleh. Ya jadi ada orang. Saya juga pernah ketemu sama bapak-bapak tuh habis sholat asar. Dia sholat lagi. Ya saya kan pengen nanya, pengen tahu aja kalau dia bilangnya, oh saya belum ba'diyah duhur. Wah berarti ada ilmunya dia. Bapak kenapa habis asar sholat lagi? Oh kata dia, tadi asar ya? Kirain saya duhur. Dah lupa dia. Ya lupa dia. Jadi Bu, jadi ya kudu nanya dulu, ada orang habis subuh sholat. Ibu tanya, sholat apa Ibu? Oh saya sholat qobliyah subuh tadi belum. Diam udah, boleh. Orang kita kan taunya habis asar, habis subuh kagak boleh sholat. Emang gak boleh, tapi ada yang dibolehkan. Nah ini yang kita mau belajarin. Saya dulu pernah ada aki-aki ngomong, apaan? Habis asar ada sholat. Bukan sholat habis asar itu. Ternyata dia ba'diyah zuhur. Ya Nabi pernah tuh. Karena sibuk ngurusin tamu. Nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Dibayarnya kapan? Habis asar. Cuman catatannya nggak boleh jadi kebiasaan. Ya. Nah, inilah pentingnya banyak bertanya. Jangan gampang suudzon. Saya pernah Pak, habis sholat subuh saya sholat karena saya belum qobliyah subuh. Itu mata bapak-bapak pada memandang semuanya ke saya.
Itu orang sholat apa tuh? Itu orang sholat apa tuh? Sampai kedengaran sama kuping saya. Ya bikin saya kagak khusyuk kan. Dalam hati saya ngomong, habis sholat gua terangin loh, habis sholat gua terangin loh. Jadi ngeganggu kita. Ya, nah ini ya. Jadi sholat sunnah yang keberapa tadi? Kelima, lebih bagus di mana tadi? Di rumah, ya. Ingat ya, sholat sunnah di rumah itu mendatangkan malaikat. Sholat sunnah di rumah itu menyebabkan setan keluar dan ada kebaikan pada rumahnya. Rasain deh nanti gimana nikmatnya rumah tangga. Ternyata bukan hanya dengan saling nasehatin, tapi juga dengan sholat sunnah di rumah. Kemudian yang keenam, sholat sunnah di rumah mendatangkan kecintaan Allah. Bu, yang disebut waliullah. Waliullah itu bukan orang yang bisa terbang. Burung juga bisa. Bukan yang bisa jalan di atas air, bebek kali. Yang disebut waliullah adalah orang yang konsisten menjalankan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh. Itu namanya waliullah. Maka siapa yang pengen jadi waliullah, jalankan perintah Allah berupa yang wajib, jalankan sunnah, tinggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Itu waliullah al-muqarrabun, waliullah yang terdekat. Ya. Nah, makanya itu nomor berapa tadi? 6. Ya, kalau pengen dicintai Allah, yang wajib kerjain, yang sunnah kerjain, yang makruh tinggalin, yang haram tinggalin. Yang terakhir, bahwa sholat sunnah adalah bagian daripada syukurnya seorang hamba kepada Allah. Nabi sholat sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak. Ibu kenapa bengkak? Biri-biri. Ya, Nabi sholat sampainya bengkak, kakinya bengkak-bengkak. Begitu ditanya, afala akuna abdan syakur. Aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya kalau ibu bersyukur kepada Allah, sholat sunnah. Sebagaimana firman Allah, ya, inna a'tainakal, apa terasnya? Fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, sholatlah dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Taib, itulah keutamaan sholat sunnah. Jadi ada berapa, Bu? Ada 7 keutamaan sholat sunnah. Maka mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ketika dilanda futur, betul? Dilanda futur, ya, dilanda di mana malas. Salah satu cara setan menggoda manusia adalah dihembuskannya malas. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli. Kita minta dihindari dari pengecut, dihindari dari masa tua yang jelek, dihindari dari malas, dihindari dari pelit. Nah ini makanya malas ini adalah senjata setan. Malas itu apa sih Pak Ustadz? Orang istirahat sebelum waktunya, itu malas namanya. Ya, makanya kalau Ramadan mau datang nanti, karena mungkin ya saya akan lama nanti di Madinah, mungkin hampir 3 bulan saya akan berangkat. Jadi mungkin kalau ini di bulan ini mungkin ketemu lagi nanti Syawal, ya, karena saya akan nganterin anak yang mau sekolah S2 di sana di Madinah. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan urusan anak saya. Ya, yang anaknya cakep, soleha, hafizoh boleh dah. Ya, ya kali aja ada gitu ya. Ada ya. Kagak terima juz 30, kagak ya. Ya, alhamdulillah anak saya udah 30 juz ya. Nah, sekarang dia mau S2, cuman saya kudu temenin dulu ya. Nah, itulah bapak yang baik mah ya. Kudu nemenin dulu. Makanya mungkin saya mulai berangkat nanti Januari sampai
Syawal, ya, nemenin dulu. Baik, sekarang kita masuk apa yang mau kita bahas, ya, Doain ya Bu, biar mudah ya. Halaman 522. Taib, Dimas baca. Bagian kelima, waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat tatawwu. 1. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat tatawwu mutlak itu terdiri atas 5 waktu secara luas dan 3 waktu secara ringkas. Jadi gini, yang nggak boleh itu sholat tatawwu mutlak, sholat sunnah mutlak tadi. Coba siapa yang bisa jawab? Kapan paling bagus sholat mutlak? Sholat sunnah tatawwu mutlak paling bagus kapan? 1. Dari maghrib sampai isya, itu paling bagus. Ya, maghrib ke isya, sholat sunnah mutlak tuh. Orang bilangnya sholat awabin, bukan, sholat awabin maduha. 2. Jumat, Bapak datang ke masjid jam 11, masih banyak kan waktu? Sholat tahiyatul masjid dulu, terus 2 salam sampai khotib naik ke atas mimbar, berhenti sholatnya. Tuh sholat sunnah mutlak paling bagus tuh. Cuman banyak orang ya kalau pas datang masih setengah jam lagi, dia banyakan baca sholawatan. Ya, bagusnya mah yang paling bagus dia sholat. Padahal sholat sunnah apa tadi? Mutlak. Orang bilang namanya sholat sunnah intizor. Sholat sunnah menunggu khatib naik ke atas mimbar. Maksudnya bukan sholat itu, maksudnya sholat sunnah mutlak. 3. Ya. Kapan bagusnya Pak Ustadz? Kapan saja. Selain habis asar, selain habis subuh. Jadi yang nggak boleh sholat sunnah habis asar, habis subuh itu yang nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, boleh. Contoh, tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tawaf. Betul? Bapak tawaf habis asar. Terus selesai menjelang maghrib. Ya sholat sunnah tawaf 2 rakaat di mana? Di makam Ibrahim. Ya, jangan, nggak boleh matahari tenggelam. Nggak boleh sholat sunnah. Itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat sunnah apa tadi? Tawaf. Jadi jangan berpikir begini, nggak boleh sholat sunnah habis asar, habis subuh. Yang nggak boleh sholat sunnah mutlak. Taib, lanjut. Waktu secara luas adalah dari sholat subuh sampai matahari terbit, dari terbit matahari sampai naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada tepat di tengah-tengah langit sampai bergelincir dari sholat asar sampai matahari terbenam. Dan jika matahari sudah mulai terbenam sampai ia terbenam. Jadi totalnya ada 5 waktu larangan sholat. Saya ulangi. 1. Dari habis subuh sampai matahari terbit. 1 tuh. 2. Dari matahari terbit sampai matahari apa tadi? Naik setinggi tombak. Maksudnya apa? Makanya kalau sholat syuruk bagusnya 15 menit setelah terbit matahari. Paham ya? Bapak-bapak yang suka nungguin syuruk, dari habis subuh nungguin syuruk. Ibu-ibu juga di rumah boleh, kata Syekh bin Bas, ya. Boleh nungguin syuruk, ya. Terus habis itu ngapain? Pas syuruk jangan, kan biasanya suka bunyi ya. Tit. Ya, pokoknya jangan dulu sholat bagusnya. Nanti tunggu 15 menit baru sholat syuruk atau sholat duha awal namanya. Ya, tuh udah 2 waktu tuh. Ulangi. Dari habis subuh sampai terbit matahari. 1, 2. Dari terbit matahari sampai matahari seukuran tombak. Maka kalau pakai waktu berapa menit tadi? 15 menit baru sholat apa tadi? Duha atau syuruk. 3. Ketika matahari di tengah-tengah, Bu. Kenapa dilarang? Itu disebut dengan waktu zawal. Ya,
neraka lagi nyalain tuh waktunya tuh. Waktu kapan tadi? Tengah-tengah matahari, disebut waktu apa tadi? Zawal. Tuh neraka lagi dinyalain. Jangan sholat tuh. Makanya kalau yang mau sholat duha, jangan 15 menit sebelum zuhur. Jadi ibu sholat sekarang zuhur jam berapa? Anggap jam 12. Berarti setengah 12 kalau bisa udah beres. Jangan sampai ya 15 menit sebelum apa tadi? Zuhur ibu masih sholat, maka nggak boleh. Kenapa? Itu disebut waktu apa tadi? Zawal. Neraka waktunya dinyalain. Maka itu dilarang untuk sholat kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kalau Jumat boleh, Pak. Ya, makanya ada pengecualian. Lah Bapak kan nungguin khotib masih lama, 15 menit lagi. Ngapain tadi? Salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu boleh karena hari apa tadi? Jumat. Ya. Kemudian selanjutnya habis asar, nggak boleh. Sampai matahari apa? Mulai terbenam. Ya. Terus jika matahari sudah kemudian dari habis asar sampai matahari terbenam, dan jika sudah mulai matahari terbenam, benar-benar terbenam. Jadi ada berapa totalnya, Bu? Habis asar nggak boleh. Terus yang kedua, sebelum matahari terbenam nggak boleh apa tadi? Sholat. Inilah berapa waktu jadinya? 5. Kan habis asar, terus sampai matahari terbenam. Jadi total kalau sebenarnya paling gampang sih 3, bener nggak? 3 itu apa? Habis asar sampai 15 menit setelah terbit matahari. Terus zawal, terus habis asar sampai terbenam matahari. Ya, paling gampang diringkasnya berapa tadi? 3. Taib, lanjut. Sedangkan yang secara ringkas adalah dari sholat subuh sampai matahari naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada di tengah-tengah langit sampai condong, dan dari sholat asar sampai matahari terbenam. Tuh, jadi 3 ya, ditotalin. Kalau bingung 5, jadi berapa tadi? 3. Ulangi. Habis subuh sampai matahari 15 menit setelah terbit matahari. Kan di sini setinggi tombak. Kalau ibu diterangin setinggi tombak, ngerti emang? Ya kalau zaman dulu kan belum ada apa, Pak? Belum ada jam, maka pakai ukurannya begitu. Kalau sekarang mungkin banyak kan ngertinya pakai apa tadi? Pakai jam. Kan nggak mungkin juga kalau zaman sekarang, Bu. Ibu lihat matahari, udah jam berapa tuh? Ya, wah ini mah kayaknya, pasti kayaknya. Ya, makanya sekarang udah dipermudah dengan adanya jam. Jadi 1 habis subuh sampai 15 menit setelah terbit matahari. 2 waktu apa tadi? Matahari tengah-tengah. Pakai jam gimana tadi? 15 menit sebelum zuhur. 3 habis asar sampai terbenam matahari. Taib, lanjut dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik, dan tidak ada sholat setelah asar sehingga matahari terbenam. Nah, orang kita mengambil hukum, wah berarti apapun habis asar, apapun habis subuh nggak boleh sholat. Padahal ada sholat-sholat yang dibolehkan. Contohnya tadi gerhana matahari. Nah, gerhana mataharinya jam 5, Pak, gimana? Boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Ada lagi yang lucu. Ada orang belum sholat asar. Dia sholat asarnya 5:30, kan bentar lagi matahari terbenam. Kata ibu-ibu, gak boleh sholat asar begitu matahari terbenam. Nah dia kan belum sholat asar. Gak boleh sholat sebelum, kalau matahari terbenam gak boleh sholat. Saya kan sholat asar, Bu. Kagak boleh. Jadi kagak sholat itu.
gitu ya. Jadi jangan sampai orang sholat itu diterima kalau dia bisa 1 rakaat, ngerti nggak? Allahu Akbar, ruku, naik ke atas rakaat kedua, Allahu Akbar, sah sholatnya karena udah dapat. Terus lanjutin, jangan alhamdulillah dapat ya, lanjutin 3 lagi. Makanya kalau orang yang telat sholat itu kudu tahu ilmunya. Tapi ingat, kebiasaan telat sholat ini tanda-tanda munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang waktu sholat malas. Makanya yang paling malas kan salah satunya apa? Asar. Ya, apalagi yang doyan nonton opa-opa dah, udah emak-emak nonton opa-opa kurang kerjaan banget dah. Ya, banyakin dosa aja lu. Ya, udah rematik, udah apa nonton opa-opa. Begitu lakinya datang, wah udah berubah muka lakinya. Ya, udah beda banget kan. Ya, makanya hati-hati ya, namanya zinah mata tuh. Ya. Bu, jadi kita lagi bahas, banyak orang tahu abis subuh kagak boleh sholat, abis asar nggak boleh sholat. Kan yang berkembang di masyarakat dulu begitu, betul? Padahal ada hal-hal yang masih bisa ditoleran selama ada sebabnya. Bapak datang ke masjid jam 5:30, terus ngapain datang ke masjid? Tahiyatul? Nggak boleh gitu? Boleh dong. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ibu bikin dosa habis asar. Habis asar laki dicekek apa? Ada ibu pengen tobat itu. Gimana caranya? Ya Allah, saya pengen tobat, tapi kan ini waktu larangan. Boleh tobat. Walaupun sholat tobatnya habis apa tadi? Asar. Bahkan kita udah bahas tentang sholat istikharah. Boleh habis subuh, habis asar. Kalau memang penting kita butuh petunjuk Allah yang mendadak. Ya Allah, saya butuh petunjukmu. Walaupun itu waktu dilarang. Yang nggak boleh sholat apa tadi? Sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu gimana caranya? Ada yang tahu sholat sunnah mutlak gimana caranya? Ada 2 cara. Pertama, Allahu Akbar, terserah mau ganjil, mau genap, mau berapa aja, nggak usah pakai tahiyat, terserah. Itu cara yang pertama. Allahu Akbar. Oh, udah nikmatin aja sholat tuh. Selama ini kan kita mikirnya 2 salam. Ini enggak, bebas. Yang penting sholat. Berapapun rokaatnya terserah. Mau ganjil jadinya, mau genap jadinya, nikmatin sholatmu. Nggak usah hitung bilangan. Itu cara yang pertama. Pasti nggak ada yang begini. Iya, nggak ada. Ya, cara yang kedua, ini cara kita 2 salam. Menurut saya itu cara yang paling bagus. Ya, karena salatun nahar wal lail masna, salat siang dan malam itu 2-2. Tapi ada ulama menyatakan salat sunnah mutlak kan bebas begitu. Pertama gimana tadi? Allahu Akbar. Wah, terserah, nikmatin salat tuh. Entah bilangannya berapa. Gak usah pikirin. Ibu-ibu suka mikirin, udah 8 gue nih, udah keren banget. Ya, Masya Allah soleh banget ya gue ya, gitu ya. Ya, sampai habis sholat tuh, kayaknya gue solehah deh, gitu ya. Ya, pokoknya nikmatin sholat tuh. Akhirnya kagak pernah kita. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini menurut saya lebih tepat supaya kita bisa lebih konsentrasi. 2 salam. Nah, ini yang nggak boleh habis asar sama habis subuh. Kecuali hari apa tadi? Hari Jumat. Ya, lanjut. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari disebutkan tidak ada sholat setelah 2 sholat. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam dan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam dan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Nabi SAW, beritahukan kepadaku tentang sholat. Beliau menjawab, kerjakanlah sholat subuh, kemudian berhentilah dari sholat sehingga matahari terbit.
intinya ini hadis-hadis menjelaskan tentang 3 tadi. Kapan Bu? Habis subuh sampai 15 menit setelah terbit matahari. 2, 15 menit sebelum zuhur. 3, 15 menit. Ketiga habis asar sampai terbenam matahari. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Pada 5 waktu yang dilarang, lanjut. Pada kelima waktu yang dilarang mengerjakan sholat itu ditambahkan pula larangan mengerjakan sholat sunnah setelah terbit fajar kedua. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah fajar terbit kecuali 2 sujud, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi gini ya, lebih bagus kalau kita datang buat bapak-bapak nih ke masjid, ya nggak usah tahiyatul masjid, langsung aja qobliyah subuh. Karena qobliyah subuhnya sudah termasuk tahiyatul masjid. Kan ada orang kadang-kadang begini Pak, datang ke masjid udah azan ya, sholat tahiyatul masjid dulu, terus qobliyah subuh. Maka ya kalau yang lihat hadis ini, coba hadisnya ya, tidak ada sholat setelah terbit apa tadi? Fajar, kecuali 2 rakaat. Maka sebenarnya cukup 2 rakaat aja. Maksudnya apa? Qobliyah subuh saja. Lain lagi kalau Bapak datang belum azan. Bisa apa? Ya bisa witir kalau belum mah. Bisa tahiyatul masjid karena belum azan kan. Tapi kalau sudah azan, mendingan cukup 2 rakaat saja. Ya, atau kalau pendapat Imam Nawawi, Syekh Nasir Sa'di, Syekh Utsaimin, boleh-boleh saja menggabungkan niat qobliyah subuh, niat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, boleh Pak fatwa beliau. Cuma sholatnya tetap 2 rakaat. Cuma dapat pahalanya apa Pak Ustadz? Pahala niatnya. Pahala apa tadi? Niatnya, bukan pahalanya jadi 6, paham nggak? Ya, orang sholatnya cuma 2, cuman pahala apa tadi? Niatnya. Cuman kalau saya cukup sholat apa tadi? Qobliyah subuh, maka qobliyah subuh Anda sudah mencakup tahiyatul masjid. Kan kita udah pernah bahas. Ya. Taib. Selanjutnya, jadi tidak ada sholat setelah terbit apa tadi? Fajar kecuali 2 sujud. Jadi kalau bisa bapak-bapak datang ke masjid, udah azan, lebih baik cukup apa tadi? Qobliyah subuh saja. Sisanya kalau masih ada waktu, apa sisanya? Banyakin doa, karena doa di antara 2 azan itu mustajab. Ya. Taib, lanjut. Hal itu ditafsirkan oleh lafaz Abu Dawud dari Yasar, membantu Ibnu Umar. Dia bercerita, Ibnu Umar pernah melihatku ketika aku sedang sholat setelah terbit fajar. Dia berkata, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami ketika kami sedang mengerjakan sholat ini. Beliau bersabda, hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian memberitahu yang tidak hadir. Janganlah kalian sholat setelah fajar terbit kecuali 2 sujud. Nih, Bu, kata Nabi, ya, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah seseorang sholat setelah terbit fajar kecuali berapa? 2 sujud saja. Maksudnya 2 rakaat. Ya, ini buat bapak-bapak ya. Kadang-kadang supaya kita ngamalin sunnah juga nih. Atau kalau mau niatnya diapain tadi? Digabung fatwa dari Imam Nawawi itu, Syekh Nasir Sa'di, Syekh Utsaimin, ya, atau cukup qobliyah apa tadi? Subuh saja. Karena enggak boleh sholat setelah apa tadi? Fajar kecuali 2 rakaat. Maksudnya adalah qobliyah subuh. Taib, itu yang pertama. Sudah selesai yang poin 1 tentang waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah. Ada berapa tadi? Ada 3, ya. Cuman tadi ya ada tambahan tentang larangan mengerjakan sholat sunnah setelah terbit fajar kedua. Fajar itu ada 2 ya.
ada fajar kazib, ada fajar sodik. Kalau fajar kazib itu biasanya gini Pak, dia begini doang nih, kayak buntut serigala. Jadi ini matahari, matahari belum ada cahayanya kanan kiri, baru ke atas doang. Nah itu namanya apa tadi? Fajar kazib. Makanya di azan pertama tuh di situ tuh. Azan pertama sholat apa tadi? Subuh, berarti waktunya tahajud, waktunya yang belum witir, waktunya sahur, waktunya mandi junub kalau yang memang masih aktif, ya. Jadi itu waktunya tuh, ya, supaya nggak ketinggalan sholat subuh. Nah kalau fajar sodik yang tadinya cahayanya ke atas udah melebar, itu namanya fajar apa? Kalau nggak ada jam Pak, kalau nggak ada jam. Kalau sekarang kan ada jam, gampang gitu ya. Tapi kalau nggak ada jam ya begitu, tanda fajar apa tadi? Itu fajar awal, namanya fajar kazib. Ya, gimana tadi? Cahayanya ke atas kayak buntut serigala ke atas gitu. Tapi kalau fajar sodik nggak ada ke atas, udah melebar. Itu tandanya sudah masuk subuh, ya. Taib. Selanjutnya kita bahas tentang nomor 2. Berapa sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat? Lanjut. Mengenai sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat ini, para ulama rahimahumullah telah berbeda pendapat. Apakah sholat-sholat tersebut boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang Nabi SAW mengerjakan sholat atau tidak? Yang benar, sholat-sholat tersebut dikhususkan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Jadi tetap dihormatin ya. Kalau ada orang bilang gini, gak boleh sholat habis subuh, gak boleh sholat habis asar, hormatin aja. Jangan bilang begini, kurang jauh ngaji lu. Ya jangan ya. Kadang-kadang ya orang kalau udah ini suka sombong, biasa. Ibu yang udah hafal doa 10 aja sudah sombong tuh. Ya, baru 10 tuh Cici Tegal udah 70. Ya. Jadi kadang-kadang penyakit penuntut ilmu suka sombong. Hormatin. Oh, ya, karena memang ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang kedua, boleh sholat sunnah walaupun di waktu terlarang, yang penting ada sebabnya. Lanjut. Setelah menyebutkan beberapa hadis yang melarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu tertentu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis-hadis tersebut terdapat larangan Nabi SAW untuk mengerjakan sholat setelah asar sampai matahari terbenam, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah matahari terbit sampai naik, dan saat matahari berada tepat di tengah-tengah sampai condong, dan pada saat matahari menguning sampai terbenam. Umat Islam sepakat untuk memakruhkan sholat yang dikerjakan bukan karena suatu sebab pada waktu-waktu tersebut. Mereka sepakat untuk membolehkan sholat wajib yang dikerjakan pada waktu-waktu. Ingat, kalau sholat wajib nggak ada perdebatan, boleh walaupun telat, tapi asal dapat 1 rakaat. Makanya kalau udah sholat telat jangan Allahu Akbar ibtitah. Lah, pas lagi ibtitah ajan langsung Fatihah baik, apalagi yang baru ngapalin Allahumma bait baini, lah keburu azan. Jadi kalau sholat telat tuh harus punya ilmunya. Allahu Akbar. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan begini Pak, kalau Bapak waktu sholat tinggal 1 menit ke kamar mandi wudu, habis nggak? Ibnu Taimiyah sampai membolehkan tayamum walaupun ada air. Kenapa? Lebih baik tayamum tapi dapat sholat daripada wudu akhirnya habis waktu sholat. Ini kalau benar-benar apa tadi? Waktunya tinggal 1 menit, 2 menit. Dan kalau sholat telat begitu, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Jangan praktek apalan. Ya. Terus percepat. Yang penting cuma nina, ya. Subhanallahil a'la sekali aja, Allahu Akbar. Nanti pas rakaat kedua, Allahu Akbar, dapat sholatnya.
Ya, man adraka raka'atan faqad adrakas shalah. Siapa yang dapat 1 rakaat, maka dia dapat salat. Ya, ini tapi kalau dia kebiasaan, tanda-tanda munafik. Ya, daib. Jadi kalau salat wajib, ada orang salat wajib 5:30. Ada orang salat asar jam 5 menit sebelum maghrib. Boleh karena dia salat wajib. Ada orang salat subuh sebelum terbit matahari. Boleh. Ya, yang penting bukan setelah terbit matahari, ya, atau pas terbit matahari, karena dia sholat apa tadi? Wajib. Terus. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam sholat sunnah yang dikerjakan karena adanya suatu sebab, seperti sholat tahiyatul masjid. 1. Tahiyatul masjid. Terus. Sujud tilawah kan ibu baca Quran Nabi asar, tahu? Bapak-bapak lewatin ayat sajadah. Ya sunnahnya apa? Sujud. Ya, walaupun waktu yang dilarang. Terus sujud syukur, dapat berita ternyata istri bolehin bapak. Ya, seneng banget kan Pak, bisa sujud syukur luar biasa. Papi, mami izinkan. Langsung sujud syukur Pak. Ya, lah kan izinin apa saya kagak bahas. Bapak-bapak aja udah ngeres tuh. Lihat. Ya pikirannya kan cuma itu kalau masalah izin gitu loh ya. Ya, padahal izinin beli mobil lagi gitu loh ya. Jadi ketika dapat berita gembira, ya maaf ya, termasuk begitu lengsernya Bashar Assad. Suriah akhirnya menang. Kita sujud syukur, tiba-tiba batal sujud syukur. Kenapa? Habis asar kagak boleh. Silakan sujud syukur. Ya. Kalau terbunuh orang-orang sesat boleh kita sujud syukur. Misalnya si nyahu-nyahu tuh, ya, si nyahu mati, sujud syukur kita. Ya, kenapa? Bahagia kita. Ya, boleh sujud syukur itu karena bersyukur Allah cabut nyawanya. Tapi memang orang kayak gitu suka susah matinya. Ya, makanya Fir'aun dulu, Fir'aun lebih parah dari dia, Pak. Si nyahu makan kagak ngaku Tuhan. Kalau Fir'aun berapa tahun Allah hukum Fir'aun? 40 tahun setelah Fir'aun ngaku jadi Tuhan baru diazab oleh Allah. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang berarti emang kudu sabar Pak. Jangan ngomong gini, kapan sih Allah dia mati? Itu urusan Allah. Memang ini jadi fitnah dan ujian. Kita disuruh sabar itu. Sabar berdoa, sabar donasi dan lain sebagainya, ya. Karena orang-orang sesat suka lama matinya memang. Ya, kayak Fir'aun. Ya, maka kita harus sabar. Lanjut. Apalagi salat apa lagi? Salat Id. Salat Id, terus? Salat gerhana. Kalau salat Id kapan? Kan matahari biasanya kalau salat Id kita mah udah apa sih? Udah terbit matahari lewat ya, biasanya kalau di kita mah ya. Terus salat gerhana boleh, gerhananya ternyata habis asar boleh. Terus sholat jenazah boleh. Kasihan banget kalau sholat jenazah kagak boleh. Jenazahnya meninggal pas sebelum asar, udah dimandiin, kata jamaahnya gak boleh habis asar jenazahnya, nungguin maghrib lama. Ya, maka Bapak Ibu di Mekah Madinah pasti ada sholat jenazah kalau habis asar, habis subuh. Lanjut. Termasuk mengerjakan sholat yang tertinggal. Ibu tiba-tiba mikir pas asar 5:30, astagfirullah, belum sholat subuh tadi. Apa yang harus dilakukan? Langsung sholat. Jangan, kan gak boleh habis asar. Ya lu tambah tinggal aja tuh. Ya, jadi siapa yang lupa, akhirnya belum sholat wajib atau sholat apa, maka dia begitu ingat langsung sholat, walaupun itu waktu apa tadi yang dilarang. Lanjut. Mazhab Syafi'i dan sekelompok orang membolehkan hal tersebut. Tuh, mazhab Syafi'i dan sekelompok orang yang membolehkan hal tersebut dan tidak memakruhkannya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan juga yang lainnya yang menyebutkan bahwa hal itu masuk ke dalam larangan karena keumuman hadis-hadis yang ada. Dalam hal itu,
Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya beralasan bahwasanya setelah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah mengqadha salat sunnah zuhur dengan salat asar. Taib tuh, Nabi pernah mengkodok salat apa? Salat sunnah ba'diyah zuhur habis asar. Ya, ini jarang ada yang tahu tuh. Ya makanya saya pernah dengar ada orang seolah-olah menyesatkan orang sholat habis asar. Makanya jangan dulu seujon, tanya dulu, Bapak sholat apa? Anak saya pernah ditanya sama orang, sholat apa deh habis asar? Ditelasin sama dia. Karena mungkin anak muda ya, yang nanya udah tua ya otomatis kagak suka nerima kan biasanya. Yang tua mah gitu ya. Akhirnya saya datang, dia belum sholat ba'diyah duhur dan dilakukan habis asar ya. Oh ya udah dia kagak bisa ngomong apa-apa kali ya. Jadi kalau ada orang sholat habis subuh habis asar, bisa jadi dia qobliyah subuh, bisa jadi dia ba'diyah apa tadi itu? Cuman ya maaf di kita masih sensitif, betul nggak? Mereka kayaknya kalau di masjid saya mah udah biasa orang kalau belum sholat qobliyah subuh pasti pada ke belakang sholat. Tapi kalau di masjid lain kadang-kadang masih tadi masih lihat-lihatan. Ya udah ya akhirnya bapak-bapak. Nah kalau begitu Pak, kalau lingkungannya kayak begitu, mendingan di rumah pulang terus sholat qobliyahnya di rumah. Atau pakai yang kedua, sholat qobliyah subuhnya setelah terbit matahari sebagaimana yang disyarankan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi setelah nanti sebelum sholat duha. Tapi sebenarnya pendidikan juga sih, asal bapak mau nerangin. Kadang-kadang bapak sholat habis subuh terus nerangin kagak gitu loh. Akhirnya yang ada apa? Bapak itu semenjak kajian di Masjid Husnul Khotimah, ya dia akhirnya jadi fit. Nah, padahal dianya yang belum menuntut ilmu. Lanjut. Yang demikian itu sudah sangat jelas dalam qadha sholat sunnah yang tertinggal, sehingga sholat yang akan datang lebih pantas untuk itu. Demikian halnya dengan sholat wajib dan sholat jenazah juga lebih pantas untuk dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Bahkan kalau mayit kan lebih baik diapain? Dipercepat ya. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih untuk berpendapat bahwa sholat-sholat yang dikerjakan karena suatu sebab dapat dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Dia mengatakan yang demikian itu merupakan satu dari beberapa pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya. Taib. Jadi ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Ahmad. Ya, salah satunya berpendapat bolehnya sholat sunnah atau disebut apa tadi? Tatawwu pada waktu-waktu yang dilarang ya. Termasuk tahiyatul masjid. Termasuk tadi apa? Sholat sunnah apa tadi? Tawaf. Kan Bapak Ibu enak banget tawaf abis subuh, bener gak? Ya, sekalian olahraga, ya kan? Ya, pas sudah beres, belum suruk, malah pas suruk, ya sholat sunnah apa tadi? Tawaf. Kenapa? Karena itu sholat yang ada sebabnya. Lanjut, yang mulia. Yang mulia Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan seperti yang dikemukakan oleh ulama, larangan itu diperuntukkan bagi sholat yang tidak ada sebab dan dikecualikan bagi sholat-sholat yang dikerjakan karena suatu sebab dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Itulah pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini juga menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Allamah Ibnu Qayyim, dan pada pendapat ini terangkumlah dalil-dalil. Jadi yang membolehkan sholat di waktu larangan karena ada sebabnya ini setelah menggabungkan dalil-dalil. Dan ini termasuk kata Dr. Wahab Al-Qahtani, ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di antara dalil, lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan pengecualian sholat-sholat yang dikerjakan karena suatu sebab adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih perhatikan hadis ini.
Ya, hadis ini dalil bolehnya sholat di waktu terlarang asal ada sebabnya. Satu. Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf dan sholat di bait ini kapanpun dia kehendaki, baik malam maupun siang. Jadi jangan larang orang ngapain tawaf dan sholat. Jadi kalau bapak tawaf habis asar, silakan. Malah sunnahnya kalau kita masuk ke masjid nggak ada tahiyatul masjid, Masjidil Haram. Ya, yang ada diganti dengan apa? Tawaf. Kalau yang memang kondusif, ternyata penuh, susah, waktu sholat kayaknya udah mau deket, ya ganti tahiyatul masjid. Tapi yang bagus setiap sholat tawaf. Setiap apa? Masuk Masjidil Haram ganti dengan apa tadi? Tawaf. Maka kata Nabi, jangan kalian melarang seorang pun untuk tawaf dan sholat di bait ini. Kapanpun dia kehendaki, baik malam maupun siang. Berarti sholat sunnah tawaf itu boleh walaupun di waktu apa tadi? Terlarang. Terus hadis Yazid. Hadis Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama beliau di Masjid Al-Khair. Setelah selesai menunaikan sholatnya, beliau pindah ke samping. Kalau ibu haji di Mina itu ada Masjid Khaif. Bagus sekali-kali ke sana. Tapi kalau hari-hari biasa ya kayaknya nggak buka ya. Kalaupun buka saya nggak tahu buka, tapi orang nggak pada tahu karena kan jaraknya jauh di Mina. Sedangkan ibu ada di Mekah biasanya. Tapi kalau lagi haji kan emang lagi penuh. Nah ada masjid namanya Masjid apa tadi? Khaif. Ya, Masjid Khaif ini punya sejarah, punya cerita. Nah jadi ceritanya Nabi pernah ada sahabat pernah ikut haji bersama Nabi, lalu mengerjakan sholat subuh di masjid mana tadi? Khaif. Lalu setelah selesai menunaikan sholatnya, beliau pindah ke samping. Tiba-tiba beliau melihat dua orang laki-laki di antara kumpulan orang tidak mengerjakan sholat bersama beliau. Jadi ternyata Nabi ngelihat ada dua orang kagak sholat, dua orang nggak sholat. Terus beliau bersabda, bawa keduanya kepadaku. Kedua orang itu dibawa menghadap beliau bergetar ketakutan. Lalu beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama? Kenapa nggak sholat? Bahasa kita mah. Kenapa? Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat? Orang sholat kok subuh, kamu nggak sholat gitu loh. Ya, jadi ada Nabi sholat sama sahabat, ternyata ada dua orang nggak sholat. Terus apa kata Nabi? Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah mengerjakan sholat di kediaman kami. Saya sudah sholat tadi di rumah. Paham nggak? Jadi bapak sudah sholat di rumah misalnya, atau di masjid lain. Datang ke sini belum mulai sholat, ya, atau lagi sholat. Gimana tuh Pak Ustadz? Paham nggak, Bu? Ya, atau saya sudah sholat nih di masjid manalah dekat sini, di Antam atau di mana. Datang ke sini, dah lagi sholat atau lagi qomat. Apa yang harus saya lakukan? Kan orang ini udah sholat di rumahnya dia. Terus? Beliau SAW bersabda, janganlah kalian lakukan hal itu lagi. Jika kalian sudah sholat di kediaman kalian, kemudian kalian mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, kerjakanlah sholat bersama mereka, karena yang demikian itu sebagai ibadah tambahan dari kalian berdua. Jadi suruh sholat lagi, tapi niatnya sholat sunnah, paham nggak? Jadi kalau saya udah sholat di masjid A, datang ke sini baru qomat, ya saya sholat lagi. Ya kenapa? Tapi diniatin jadi sholat sunnah. Lah itu kan subuh Pak Ustadz. Itu dalil yang lagi kita bahas. Kalau memang sholat habis subuh nggak boleh, maka ini gimana? Paham nggak? Jadi Nabi nyuruh dua orang ini untuk ngapain? Sholat, walaupun habis subuh, walaupun dia udah sholat di mana? Di rumahnya. Maka sholat dia yang kedua jadi sholat sunnah. Contoh, naudzubillah. Kita punya pemimpin, naudzubillah, alhamdulillah, mudah-mudahan pemimpin kita hari ini berantas korupsi habis-habisan. Ya, mudah kita doain deh tuh. Nggak ada nomor-nomor lagi sekarang. Ya, nggak buruan move on, barengin doa semuanya dia. Ya, ternyata naudzubillah dalam suatu negara ada pemimpin yang ngelarang sholat duhur kecuali jam 1 misalnya.
Gak boleh ada orang sholat duhur kecuali jam 1. Maka ibu di rumah sholat aja duhur. Begitu nanti diperiksa suruh jam 1 sholat lagi. Maka sholat yang kedua jadi apa tadi? Sunnah. Ya, niatin jadi sholat sunnah. Ya, jadi ceritanya paham Pak? Nabi sholat subuh sama sahabat, ternyata ada 2 orang yang gak sholat. Ternyata orang ini udah sholat di rumah. Maka Nabi suruh apa? Sholat lagi. Fala taf'ala iza sallaituma fi rihalikum thumma ataituma masjidah jama'atin fasallaya ma'hum fa innaha lakuma nafilah. Maka sholat yang kedua itu jadi sholat sunnah. Lanjut. Dalam lafaz Abu Dawud disebutkan, jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan sholat di kediamannya, kemudian dia mendapatkan imam di masjid belum mengerjakan sholat, hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya, karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah tambahan bagi. Taib itu jadi ibadah tambahan atau dari sholat sunnah. Itu udah 3 ya dalilnya ya. Sekarang dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umaro atau pemimpin yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menanggungkan sholat dari waktunya? Dia berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, Ini kalau ada penguasa yang melarang sholat pada waktunya. Lanjut apa kata Nabi? kerjakanlah sholat pada waktunya jika kamu mendapatkan sholat itu bersama mereka. Kerjakanlah sholat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu. Dan janganlah kamu mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerjakan sholat sehingga aku tidak perlu sholat lagi. Taib. Jadi kayak tadi ya sholatnya 2 kali, maka yang kedua jadi pahala apa tadi? Sunnah. Ini dalil-dalil yang membolehkan apa tadi? Waktu-waktu larangan itu boleh sholat asal ada sebabnya. Ya. Nah, ini dalil-dalilnya hampir sama semuanya tentang masalah itu. Nah ini tentang yang sholat habis asar. Lihat halaman berikutnya 530 ya. Lanjut. Adapun hadis Ummu Salamah ada nggak? Adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang di dalamnya dia mengatakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat, lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi Ummu Salamah ini istri Nabi. Beliau masuk ke rumah Ummu Salamah lalu sholat 2 rakaat. Terus? Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengerjakan sholat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini? Beliau menjawab, disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa, yakni mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah sholat zuhur. Jadi ternyata Nabi saking sibuknya bagiin harta yang pernah dititipkan, jadi Nabi itu orangnya bersegera dalam kebaikan. Ya, makanya kalau apapun kebaikan, fa iza hamamta bis shadaqatin aw bi birrin aw bi amalin shalih fa'ajil, buruan. Kalau mau sedekah, mau apa, apalagi punya amanat, paham enggak? Ini ada amanat dari orang, buruan. Jangan nungguin Jumat. Takutnya lupa. Kenapa? Min qabli ayyakhula bainaka wa bainahu syaitan. Sebelum datang setan yang membuatmu jadi apa, Bu? Jadi lupa. Jadi apa? Jadi lalai. Jadi kalau mau berbuat baik, kerjakan segera. Terus Nabi bagiin lupa sholat ba'diyah zuhur. Saking sibuknya bagiin harta titipan, Nabi lupa sholat ba'diyah apa tadi? Zuhur. Lanjut. Disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa, yakni mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah sholat zuhur, sehingga keduanya aku kerjakan sekarang. Ya, jadi sekarang itu kapan? Habis asar. Ya, terus? Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kami harus mengqadha keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya? Beliau menjawab, tidak. Baik, ya. Jadi apakah kami harus mengqadha keduanya jika kami tidak sempat? Beliau menjawab tidak. Makanya nih Bu, ada beberapa pendapat tentang sholat ba'diyah duhur habis apa tadi? Asar. Pendapat yang pertama, ini khusus buat Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang kedua, boleh buat siapapun umatnya, asal tidak menjadi apa tadi?
kebiasaan. Yang demikian itu, lanjut. Yang demikian itu merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sun'ani rahimahullah mengatakan. Taib. Jadi berdasarkan hal ini maka ulama beda pendapat lagi. Bolehkah sholat ba'diyah duhur apa tadi? Habis asar. Ada yang bilang itu khusus untuk Nabi. Ada yang bilang boleh buat umatnya juga. Tapi dengan catatan kata Imam Nawawi nggak boleh jadi kebiasaan. Ya. Dah. Kemudian diperboleh kalau sholat qobliyah subuh, habis subuh, itu yang melakukannya sahabat Nabi namanya Qais bin Amir. Jadi Qais bin Amir itu habis sholat subuh dia sholat lagi. Lalu ditanya, maka dia bilang apa? Saya belum qobliyah subuh. Maka dalam riwayat Nabi diam. Berarti kalau diam apa? Boleh berarti. Dalam riwayat lagi lain Nabi membolehkan. Makanya kalau Imam Ahmad ngambil jalan tengah. Kalau yang belum qobliyah subuh, yang mau lakukan habis subuh boleh. Tapi yang mau melakukan nanti setelah terbit matahari itu keluar dari jalur aman, paham nggak? Karena untuk menghindari sholat habis subuh atau habis asar, habis subuh, maka nanti setelah terbit matahari, berarti sebelum sholat duha. Kemudian diperbolehkan mengqadha sholat fardu pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Nih Bu, Ibu baru ingat belum sholat subuh pas jam 5 sore. Gimana tuh? Ya, lanjut. Barang siapa? Barang siapa lupa mengerjakan suatu sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya kecuali manasya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Jadi kalau orang lupa sholat, tadi belum sholat, langsung sholat begitu dia ingat. Ternyata ingatnya habis asar, langsung. Ternyata ingatnya habis subuh, langsung. Walaupun di waktu apa tadi? Terlarang. Apalagi ini bukan sholat sunnah, tapi sholat apa tadi? Wajib. Ya, dah ini sama ya, semuanya dalil-dalil tentang kesimpulannya boleh sholat di waktu terlarang. Apa tadi waktu terlarang? Habis subuh sampai terbit matahari, waktu tengah hari atau 15 menit sebelum zuhur, habis asar sampai terbenam matahari, dilarang sholat kecuali yang ada sebabnya. Apa itu? Tahiyatul masjid, sholat sunnah tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, sholat gerhana, sholat qobliyah subuh yang belum, atau sholat ba'diyah duhur yang belum, kemudian sholat wajib yang terlupa, atau sholat istikharah, sholat taubat yang memang dia harus melakukannya di waktu-waktu terlarang, maka itu sudah kita bahas dibolehkan. Jadi yang nggak boleh apa Pak Ustadz? Sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah mutlak itu kan sholat tambahan bebas. Kan biasanya gini Bu, ada orang kalau udah sholat sunnah semuanya udah puas, udah sholat semuanya udah beres, tapi ada orang sholat apa lagi ya, sholat apa lagi ya, kan itu ibu-ibu kan suka, karena pernah ada ibu-ibu nanya sama saya waktu di Mekah, sholat apa lagi Tat? Oh dia kurang gitu loh, makanya jangankan kurang belanja, sholat aja kurang, apa sholat lagi apa Tat? Alhamdulillah kalau dia ketemu ustadz yang ngerti sunnah, ya udah ibu sholat sunnah mutlak aja. Kapan Pak Ustadz? Nggak boleh habis asar, nggak boleh habis subuh, ya, nggak boleh 15 menit sebelum zuhur. Jadi kapan? Contoh, ibu jarang ada orang begitu di Mekah Madinah datang Jumatan jam 12. Pasti datang Jumatan berapa? Jam 9 kali Pak. Nah jam 9 itu ngapain? Ingat Pak, itu saat-saatnya ngantuk luar biasa, betul nggak? Ya udah deh, sholat 2 salam sampai khotib naik ke atas mimbar. Atau dari maghrib ke isya, Bapak nggak mungkin di Madani Nabawi di Makkah pulang. Tanggung kan, makan restoran belum buka, belanja juga baru nyampe pintu mall, udah ya baru nawar berapa Mas gitu ya. Ya udah mau qomat, udah mau azan, terus kita juga mau tanggung banget, mendingan ngapain tadi? Sholat sunnah mutlak. Makanya kalau ketemu
ustadz yang ngerti, ibu itu akan dijawab tambahan ibu apa tadi? Sholat sunnah mutlak. Tapi saya mendengar ibu itu ngomong begini. Akhirnya saya sholat sunnah kifaratul baul. Apa tuh Bu? Kalau dari artinya kifaratul baul itu berarti sholat takut dosa kencing. Karena kan ada hadis Nabi mendengar orang diazab karena kencingnya. Akhirnya saya sholat kifaratul baul. Nggak ada dalilnya. Ya. Terus dia sholat apa? Saya sholat birrul walidain. Sholat apa? Sholat berbakti sama orang tua. Jadi orang tua masih hidup pun disolatin gitu dia. Ya. Nah ini kan beda. Ya. Jadi karena ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat. Ya siapa yang nggak semangat udah tua, betul? Makanya saya nggak pernah salut sama orang tua semangat mah. Emang waktunya, betul nggak? Loh kalau orang tua, jangan pernah salut sama aki-aki yang semangat. Emang waktunya. Yang semangat tuh anak muda semangat itu yang keren gitu loh. Ya terus kadang-kadang orang kita suka salut gua sama kakek-kakek itu. Nah, emang waktunya dia mah gitu loh. Ya, lu lihat udah sesak napas begitu gitu loh. Ya, jadi ya makanya semangat kita harus di atas sunnah. Makanya ada sunnah, sholat sunnah mutlak. Jangan ngadi-ngadi dia. Ya, sholat di karang-karang. Sholat al-ikhlas namanya. Sholat, orang kan surat al-ikhlas. Dia mau sholat al-ikhlas. Bacanya kulhu, rokat pertama 100. Rokat kedua 100. Orang sholat isya dia baca kulhu gitu loh ya. Nah ini kan ngadi-ngadi. Kenapa? Karena saking semangatnya diiringi oleh setan. Maka ibu solehah tapi yang pakai jalan. Jangan solehah kagak tahu jalan. Solehah kagak pakai ilmu. Soleh tapi pakai ilmu. Karena ya maaf kita kadang-kadang lagi naiknya tuh luar biasa. Lagi apalagi nih. Ya sampai kurang gitu loh. Alhamdulillah kalau dia menuntut ilmu. Nih sholatnya. Udah semua Pak Ustadz, udah semua. Ibu udah 2. Udah Pak Ustadz, apa lagi? Udah. Tahajud 11, udah loh. Nah ibu-ibu, duha 20, udah Pak Ustadz, saya 24. Ya, luar biasa. Ya udah Bu, sholat sunnah mutlak aja. 2 salam, tapi nggak boleh habis asar sama habis subuh. Nah, kalau ibu masih terus semangat, tapi ternyata dia nggak pakai ilmu, dia bikin. Makanya ada buku-buku yang begitu kan Bu. Hati-hati ya buku-buku yang sholat-sholatnya aneh. Seperti tadi sholat-sholatnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang nanya? Ayo lanjut cepetan. Nah, cara satu-satu dulu mana mic-nya ya. Mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustadz bilang ada ibu-ibu yang datang ke masjid, begitu datang jam 9. Yang saya tanyakan, saya pernah dengar bahwa sholat duha itu tidak berbilang selama 2 rakaat salam. Jadi apakah kita boleh itu banyaknya kita niatnya sholat duha? Kan tidak berbilang ya sholat duha ya? Taib, sholat duha itu pertama menurut Syafi'i Ahmad Malik itu 8 paling banyak. Dengerin dulu, jangan komen dulu ya. Yang kedua menurut Abu Hanifah 12. Berapa? Pendapat yang ketiga tak terbatas. Maka saya mengambil pendapat yang tak terbatas. Jadi mau berapa terserah. Yang penting jangan masuk 15 menit sebelum zuhur. Ya, lanjut. Satu lagi dong Tat. Ya. Ke tahiyatul masjid Tat. Kan di Jakarta ini banyak kajian-kajian ba'da subuh ya Tat ya. Jadi nggak apa-apa tahiyatul masjid walaupun habis subuh. Saya tadi dengar Ustadz ngomong sebaiknya Ustadz kasih tahu sama bapak-bapak sebaiknya 2 qobliyah saja tanpa tahiyatul masjid. Kan beda ini mah. Ibu kan datangnya jam berapa itu? Setelah azan. Nah, begini azan kita udah sampai situ gitu Tat. Ya azan nah, berarti antara azan sampai itunya lama di situ Tat. Iya qobliyah subuh aja kasal udah. Kalau udah azan cukup qobliyah subuh aja. Ya, nggak usah tahiyatul masjid. Kan tahiyatul masjid itu tidak harus menyendiri. Jadi Bu dengerin, Pak,
Nabi kan bilang jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Berarti sholat apapun bisa jadi tahiyatul. Ibu datang ke sini tadi duha, berarti duha ibu sudah apa tadi? Maka sekarang ibu datang habis azan ke masjid sholat subuh, sebelum sholat subuh ibu cukup sholat qobliyah subuh saja. Kenapa? Karena tadi udah ada hadisnya. Jangan sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Dah, paham? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon ini Pak, arahannya ya. Saya itu Udah kayak polisi. Ya, terus? kalau melakukan Mohon izin dulu harusnya. Mohon izin. Gitu ya. Terus? mohon maaf Ya, apa-apa terus? saya kalau sholat itu ya dimulai dari takbiratul ihram sampai iftitah al-fatihah itu saya teringat apa yang kita baca ya. Tapi kadang-kadang pas di tengah-tengah ingat yang lain gitu Pak ya. Ingat berantem, ingat macam-macam gitu ya. Nah itu lantas kita kembali lagi ingat apa yang kita baca lagi itu sering terjadi seperti itu, gimana itu Ustaz? Ya sholatnya selama rukunnya dapat, wajibnya dikerjain, syarat sholatnya dapat, maka sholatnya tetap sah. Cuma kualitasnya berkurang. Maka ada orang kalau sholat itu diterima 1/10-nya, ada yang diterima 1/9-nya, ada yang terima terus sampai setengahnya. Jadi Pak ya, makanya kalau Bapak ingat begitu, lanjut. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngeludah ke kiri. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, supaya apa? Karena memang itulah kerjaan syaitan. Ya bagus tadinya Bapak ngingat bagus bacaannya, lafaznya. Lah kenapa jadi ingat berantem? Gitulah. Makanya setan itu ya begitu kerjaannya. Ngingetin kita supaya lupa rokaatnya. Makanya Allah kasih kita sujud sahwi ya. Makanya Bapak boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz gimana? Saya udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih ingat yang lain juga Pak Ustadz. Ya berarti ada masalah dalam apa? Dalam diri kita. Mungkin kecintaan kita sama sholat kurang. Ya, mungkin ya kita terlalu duniawi, maka kita harus introspeksi diri. Sebenarnya sekali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kelar Pak. Ya, taib. Ada lagi? Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa khusyuk ya Pak ya. Lanjut. Ustaz, ada pertanyaan dari rumah. Ada 2 pertanyaan aja. Pertama, apa Ustaz izin bertanya mana yang lebih utama, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, atau qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya cuma 2 rakaat? Semampunya. Ya, ada orang cuman sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur itu ada 3 model. Perhatikan. Model yang pertama 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Man hafazu arba'an qabla duhri wa arba'adaha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur diharamkan dari api neraka. Yang model kedua 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Ini juga sunnah. Ya. Yang ketiga itu sunnah dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2. Kalau Anda tanya yang mana Pak Ustadz yang bagus yang khusyuk sholatnya. Ya, yang bagus yang khusyuk sholatnya. Maka ini semua tergantung kemampuan. Karena ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Maka kalau bisa yang penting bukan itu Bu, istiqomahnya. Ya, jadi semuanya utama insya Allah. Apalagi yang 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah. Taib. Yang kedua, terkait sepertinya ini pertanyaan tentang ayat sajadah. Bagaimana cara sujudnya? Lalu bertemu ayat sajadah, baca apa dalam sujud? Taib, ayat sajadah ya Ibu langsung aja sujud. Ya,
wa hum la yastakbirun. Udah sujud Allahu akbar. Baca apa Pak Ustadz? Paling gampang baca subhanarabbil a'la. Udah selesai. Ya, kalau mau, kalau hafal ya sajadah wajiyah. Ya, ada dilihat bab doa sujud. Kalau enggak, kalau di mazhab Imam Ahmad cukup doa sujud apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Udah, langsung baca Quran lagi terus. Enggak usah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Lanjut Ibu. Ya, buruan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya mau menanyakan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan orang wanita itu lebih afdal sholat di rumah. Tapi saya karena udah tua dan banyak teman-teman itu selalu sholat subuh berjemaah. Lalu ada yang mengatakan jangan karena itu lebih afdal di rumah. Saya berprinsip untuk mengambil sholat suruknya itu Ustaz. Taib, Itu. satu dulu ya, saya jawab. Perempuan itu boleh sholat di masjid, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah laki. Kalau ibu nurutin Nabi, Nabi nyuruhnya di rumah. Karena di rumah lebih baik. Dan ibu bisa nungguin syuruknya di rumah berdasarkan fatwa Syekh bin Baz. Habis subuh sampai nungguin syuruk. Kalaupun ibu tetap mau ke masjid, kan susah, tua-tua dilarang mah. Ya, mau gua ngomongin kayak apa juga dia tetap jalan. Ya, karena nggak ada kerjaan dia gitu loh. Maka izin suami. Suami kagak ada Pak Ustadz. Ya udah, ya izin kepada mahramnya. Siapa tahu ada anaknya, takut di jalan kenapa-napa. Ya, yang kedua Bu, jangan pakai parfum. Tapi kalau ibu pakai minyak angin, ya, cap kampak boleh. Ya. Yang ketiga, Bu, jangan dandan. Jangan kayak orang jatuh dari motor, merah-merah. Ya, nggak boleh itu orang ya. Yang keempat, cari masjid yang ada hijabnya. Ya, yang rapi, yang nggak terlihat. Jadi kesimpulannya ya kalau mau nurutin Nabi ya boleh. Kemana? Di rumah lebih bagus. Tapi kalau yang mau ke masjid ya silakan. Tapi ada syaratnya. Lanjut, apa lagi Bu? Saya punya temen itu. Dia katanya kalau sholat hajat itu 4 rakaat. 1 rakaat pertama itu ayatnya itu Intinya Anas. Sebelum panjang sampai pertanyaan ibu bisa setengah jam, Ya. kagak ada dalilnya itu aja. Ya enggak gini Ustaz. Enggak usah dikerjain. Bukan, ya saya mau tanya. Ya, terus? Jadi gini, dia itu kalau sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama Iya, 10, kagak ada dalilnya. Oh, 10 kali kulhu. Kagak ada dalilnya, Oh, udah iya. Jadi gitu. jangan. Iya. Jangan. Ya, Gak Pak. usah diselesain ya. Jadi sholat begitu nggak ada dalilnya. Jadi salah. Ya, kalau mau sholat hajat, walaupun hajat itu jadi perbedaan pendapat, tapi ada yang membolehkan. Ya sholat aja 2 rakaat, nggak ada bacaan tertentu. Kalau dia baca sekian, oh dia baca Yasin 100 kali Pak Ustadz, ya kempor gitu loh. Jadi nggak ada bacaan tertentu, baca doa tertentu dalam sholat hajat. Berarti teman ibu unlike gitu loh. Ya, ngerti unlike? Ngerti unlike? Enggak, gue nanya nenek-nenek itu unlike apa? Unlike itu begini, salah. Ya, gitu. Ada lagi? Itu dia dulu, udah beres. Udah. Oh lagi, ya terus. Ya terus. Sudah, maklum, dia terus. Kagak kedengeran. Pagi. Kalau hari Minggu pagi ada kajian. Lah kan salah sholat suruknya itu udah lewat. Begitu selesai kan pakai hijab nih. Hijab ditutup, saya langsung sholat suruk itu boleh apa enggak Ustaz? Apa-apa. Oh, Bagusnya boleh. sholat duha aja. Oh duha belum waktunya? Lah emang waktu duha kapan Bu? Lah gue dibantah. Kapan waktu duha emang? Saya
Sholat syuruk itu duha, Bu. Oh iya, saya tadi duha pagi. Tadi. Jadi ibu kajian. Pas kajian ustadznya lebih waktunya. Iya, betul. Iya. Terus pas jam 10. Jam 6. Jam 10 ya. Jam 6 berarti kan udah syuruk lewat lebih dari 20 menit. Ya ibu sholat duha aja. Sholat duha itu sholat syuruk juga, Bu. Ya sama aja. Ya cuman kalau syuruk itu duha awal namanya. Kalau duha ada duha afdol, bagusnya duha afdol. Ibu duduk sampai jam 10 di masjid aja. Tuh nungguin duha afdol ya jam 10. Tapi kalau ibu ya udah lewat 25 menit, nggak apa-apa, sholat duha aja ya, sama pahalanya haji ya. Jadi ustadznya jangan diteriakin, Pak Ustadz udah syuruk, nggak usah ya. Terakhir ya, lanjut terakhir. Itu siapa nih? Nih ya. Nanya nggak Pak Ustadz? Iya, terus berdua udah terus ya. Okay. Saya pernah dengar ada sholat sunnah antara maghrib dan isya namanya sunat awabin. Awabin itu duha, selesai. Oke. Awabin itu duha. Kalau awabin antara dengerin dulu, jangan ngomong dulu, lihat sini dulu, ya. Dia ngomong dulu, lihat sini dulu. Jadi awabin yang ada antara maghrib ke isya itu riwayatnya tidak sahih. Jadi yang ada dari maghrib ke isya itu sholat sunnah mutlak. Tapi sholatul awabin hina termidul fisal, kata Nabi. Sholat awabin itu ketika anak onta kepanasan. Maksudnya sholat apa tadi? Duha. Jadi sholat awabin dulu juga saya tahu diajarin. Awabin itu dari maghrib ke isya. Sebenarnya sholat awabin yang paling sahih itu apa tadi? Sholat duha. Kalau ibu mau sholat dari maghrib ke isya, sholat sunnah apa tadi? Mutlak. Paham? Oke. Boleh ngobrol sebelahnya. Iya, dia titipan jastip ya. Ya. Ustadz, buruan ya, ngajar ini. Ustadz, itikaf untuk perempuan gimana? Itikaf Ramadan untuk perempuan. Boleh, nggak apa-apa, udah selesai. Ya, lanjut sini. Iya. Udah kedengeran, iya. Iya, ya ibunya jadi tua, apalagi ibunya gitu terus. Sholat, ya kan? Sholat fardu itu katanya kalau dipanggil sama. Oke, ngerti saya. Dah. Jadi gini, kalau kita lagi sholat wajib, lalu orang tua manggil, ada beberapa keadaan. Kalau orang tuanya solehah dan orang tuanya ini pasti maklum, kalau ibu dengar dia lagi sholat, maka ibu kencengin aja suaranya, Allahu Akbar, maka si ibu akan mikir, anak gue lagi sholat, nanti aja. Kalau orang tuanya soleh dan bager, biasanya nenek-nenek rada-rada pasti diam, Julaiha, kan ibu lagi sholat wajib, maka percepat sholatnya. Apalagi ibu tahu emaknya ini permanen, bukan temperamen, permanen. Ya permanen ini emang udah gampang marah, permanen. Ya, maka ibu nggak boleh batalin, percepat sholatnya. Bisa paham? Jadi kalau ibunya solehah, ibunya sabar, Allahu Akbar, emaknya pasti mikir kan, anak gue lagi sholat. Ya. Tapi kalau emaknya gitu permanen tadi, maka ibu percepat sholatnya. Jangan dibatalin karena sholat wajib. Nah kalau sholat sunnah baru boleh batalin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.